Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-12 dari bab al-wudu 43 dari Bulughul Maram di halaman 111. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Asalnya dari mana? Wendy. Abu Hurairah asalnya dari mana? Kampungnya, kampung aslinya mana? Negaranya mana? Madinah. Itu tinggalnya dulu di Madinah, tapi asalnya dari mana? Jalur. Bukan. Dari mana dia? Dari Yaman. Dia punya menantu. Menantunya seorang alim min a'lamit tabi'in. Siapa menantunya? Nggak tahu? Lupa. Ibnu. Siapa? Sa'id ibnu Musayyab. Barakallahu fiik. Ya. Farhan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya ikhwan, para ulama menyebutkan kebanyakan riwayat Abu Hurairah adalah mursalus sahabah. Mursalus sahabah. Apa maknanya? Abu Hurairah mengambil dari sahabat yang lain. Itu yang disebut oleh para ulama kita dalam bab mustalah. Karena perjumpaan Abu Hurairah dengan Rasul cuma masanya 4 tahun sebelum wafatnya Rasul. Tapi Abu Hurairah banyak mendapat riwayat. Dari mana? Dia mendengar dari sahabat yang lain, ngambil faedah dari sahabat yang lain, sehingga bisa diambil faedah ikhwan dalam manhajiyah talabil ilmi asy-syar'i. Ya, metode dalam menuntut ilmu syar'i. Jangan terpaku dengan guru dalam mengambil ilmu. Tapi prinsip antum, siapapun yang bisa memberikan faedah pada antum, antum ambil. Meskipun itu kawannya antum. Bukankah dalam bab mustalah ada istilah apa? Riwayatul aqran. Ya benar, Dr. Fikih. Ya enggak? Ada juga riwayatul akabir anil asagir. Ya benar. Nah, kalau antum pegang prinsip ini tadi, itulah yang diucapkan oleh sebagian salaf, la yanbulur rajul hatta ya'khudha amman huwa fawqahu wa man huwa dunahu wa man huwa mithluhu. Seseorang tidak akan sukses, cerdas, mulia sampai dia mau ngambil ilmu dari orang yang senior atau junior ataupun selevel. Ambil. Duh, kayaknya susah memahami ini tadi. Coba akhi antum ajari ana lah ajrumiyah. Ya. Minta ajari sama kawannya tadi. Mudah-mudahan ya, melalui perantara kawannya tadi dia bisa ambil faedah. Dan itu juga ya ikhwan yang dipraktekkan di markiznya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Tidak setiap orang yang belajar di Dammaj itu ilmu yang mereka dapat itu dari Syekh Muqbil. Enggak.
Terkadang mereka mengambil dari kawan-kawan mereka yang selevelan, tapi lebih mubarriz, menonjol. Contoh misalkan ya, di masa itu yang terkenal di Damaj, memang sudah terkenal, Syekhul Aqidah, Syekh Yasin Al-Adani. Banyak orang-orang yang mengambil ilmu dari beliau. Ana datang ke Fiyush itu termasuk generasi belakang, ya, generasi awal itu yang generasi datang 2009, 2010, 2011, ya. Nah, yang ana datang 2012 itu, ana nyaksikan sendiri. Yang hadir di majelisnya Syekh Yasin, Yaslam Subahihi, Yasin Ad-Dhali'i, Abu Hatim Ad-Dhali'i yang sekarang jadi syekh di Markis Biyush, ya. Yasin Ad-Dhali'i yang ada markis tempatnya Syarif, Yaslam Subaihi yang ada di markis, yang markisnya si apa? Syarif, siapa? Firhan. Itu duduk di majelisnya Syekh Yasin Al-Adani mengambil faedah. Padahal mereka juga dulu pernah di Damaj ngambil faedah. Dulu Munir As-Sa'di dan yang lainnya. Jadi jangan ada istilahnya tuh kita gengsi lah, ya. Misalkan contoh Farhan, antum kayaknya mau belajar privat lah, privat bahasanya ya kalau pondok pesantren. Anak pengen privat sama Syahdana, ya, ikut pelajaran sama Syahdana. Bisa antum Syahdana ajari tasrif, anak ketinggalan, boleh enggak? Jawabannya boleh, ya. Itu di antara bentuk metode dalam menuntut ilmu. Jadi ngambil dari siapapun kalau dia mumpuni, ya, sambil antum belajar. Kadang mungkin penjelasan kawan tuh lebih mudah, ya. Gini loh Farhan, maksud Ustaz Abu Jarir itu, ini kalau ketemu ini dibacanya gini. Oh gitu, ya enggak? Penjelasan Ustadz kadang bingung antum, ya enggak? Karena pemula. Nah itu yang perlu juga dibiasakan. Kemudian kita baca, Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW beliau bersabda, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin, ya. Ghurran muhajjalin. Nanti dijelaskan apa makna ghurra al muhajjal, ya. Nanti dijelaskan di samping, ya. Keterangan di bawah itu. Min atharil wudu, dengan sebab atharul wudu, pengaruh dari wudunya tadi. Ini min apa kira-kira? Yang belajar nahu. Min syartiyah. Enggak. Ini namanya min sababiyah. Ya. Min sababiyah. Insyaallah ya ikhwan, antum perlu belajar lagi nahu. Nanti anak buka pelajaran nahu. Ya. Kalau ada waktu ini untuk yang, tapi enggak ada lagi yang senior udah ke Yaman, enggak ada lagi nih. Ada rencana sih mau buka pelajaran Mukhtasar Mughni Labib. Mukhtasar Mughni Labib. Tapi siapa yang mau belajarnya? Paroni, enggak ada lagi. Tinggal Paroni ini. Pergi. Nah, ada, kalau dulu ada Idil, ada Nasihin, ada Syarif, ada Dafa, ada masih Nasihin itu bisa ngimbangi dia belajar nahu. Enggak ada lagi, ini pemula semua. Angkatan pertama udah bubar, ya. Mudah-mudahan antum yang rihlah sukses, yang ngajar sukses. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kata Rasul, maka barang siapa yang mampu dari kalian itu untuk memperpanjang ghurrahnya dia,
falyaf'al, maka lakukanlah. Apa makna ghurrah? Nanti dijelaskan. Muttafaqun alaih wa lafdzu li muslimin. Hadis muttafaq alaih dan lafaz ini lafaz Muslim. Takhrijul hadis. Takhrij hadis. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdzul mazkur lahuma jami'an. Fiqhul hadis. Sekarang fikih hadis. Ya, fikih hadis yang ada ini. Gelap nak hujan nih. Ya, itu gelap mau mendung nih. Oh, sudahlah, lanjutlah sampai selesai. Masalah italatul ghurra wa tahjil. Hukum memperpanjang ghurra dan tahjil. Maknahuma, apa makna ghurra, apa makna tahjil? Al-ghurrah hiyal bayadu fi wajhil faras. Al-ghurrah sebenarnya makna secara bahasa adalah warna putih yang ada di wajah faras. Faras itu apa artinya? Kuda. Wa tahjil, sedangkan tahjil huwal bayad adalah warna putih fi qawaim al-faras, ya, di kaki-kaki kuda. Qawaim itu tunjang bahasa kitanya. Qawaim itu tunjang kaki. Farhan, pernah dengar antum namanya gulai tunjang? Hah? Belum pernah? Ya. Nah, nanti antum kalau di warung, orang-orang Padang itu bilang gini, buktikan aja antum. Mana ke warung Padang, antum bilang gini. Dia tanya, mau apa Pak? Tunjang. Nanti antum dikasih. Antum tahu istilah tunjang? Masa orang Pekanbaru enggak tahu? Antum tahu, Dil? Hah? Ah, Dil. Orang ini tahu kan? Hah? Kalau dia orang Padang, dia ngomong, antum ngomong gini, lauk tunjang. Antum enggak kan dia tahu? Ayah antum jarang beli kikil berarti. Iya. Di warung itu ma'ruf dengan istilah tunjang. Ana dulu nyebutnya kikil. Nah, pas dilayani pelayannya, dia ngomong, tunjang Pak ya? Yo, oh, ini tunjang orang sini, warung-warung. Jadi warung-warung itu ma'rufnya yang kulit sapi itu, kikil itu nyebutnya tunjang. Mungkin antum tidak hobi, karena anak hobi. Jadi anak sering kalau belanja di warung Padang, anak mesen itu, mereka nyebutnya tunjang. Jelas? Farhan? Nah, gitu. Kikil, tahu antum kikil? Apa kikil? Kulit kaki kambing, kaki sapi itu nah. Yang tadi orang-orang Padang itu. Nah, itu mereka nyebutnya tunjang. Ya. Kan tunjang sapi mereka nyebutnya. Gitu lah. Wal-ghur, al-ghur ay ala wujuhim bayadun wa nur. Maksud ghur kan tadi ghurran muhajjalin. Maksud ghur adalah pada wajah-wajah mereka itu, wajah-wajah orang berwudu tadi ada warna putih dan cahaya. Wal muhajjalin, makna muhajjalin adalah ay ala aidihim wa arjulihim al bayad wa nur. Pada tangan dan kaki mereka ada warna putih dan cahaya. Hadza min atharil wudu, ini dikarenakan bekas wudu. Jelas? Maksudnya umat ini nanti pada hari kiamat akan datang dalam kondisi ada cahaya di wajah-wajah mereka dan di tangan-tangan mereka, di kaki-kaki mereka. Difahami?
Bekas apa? Bekas wudu di wajah. Kan wudu itu kan di wajah, di tangan, di kaki kan? Nah, seperti itu. Wa hadhihi fadilatun min fadailil wudu al-katsirah. Ini merupakan keutamaan dari sekian banyak keutamaan wudu. Ya. Wudu itu banyak keutamaannya. Nah, di antara keutamaannya apa? Nah, di antara keutamaannya nanti antum yang rajin wudu ini di dunia, ketika dibangkitkan di hari kiamat, ada cahaya nanti di tangannya antum, di wajahnya antum, di kaki. Nah, itu dikenal dengan istilah apa? Ghurran muhajjalin. Nah, pertanyaan untuk siapa mau dikasih pertanyaan? Tunjuk tangan dulu. Syahdana, antum mau dikasih pertanyaan? Ghurran muhajjalin dibaca nasab sebagai apa? Hah? Ghurran muhajjalin dibaca nasab sebagai apa? Latihan, digerak-gerakkan, i'rab. Antum Farul namanya ya? Ya, ini Syahdana, ini Farul, ini Ibnu ya. Fajar itu yang kecil ya. Nah, ya kan? Itu Fajar. Fajar. Fajar ini. Nah, Farul. Kenapa dibaca Ghurran muhajjalin? Apa kedudukannya dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu? Sebagai hal, ya. Sebagai hal. Ahsanta, sebagai hal. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi masyru'iyyati italatil wudu an mahallil fardi. Sungguh para ulama, nah hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Tuh apa barang-barangnya antum, bajunya antum segala macam tuh. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi masyru'iyyati italatil wudu an mahallil fardi. Sungguh para ulama berbeda pendapat, berselisih tentang disyariatkan atau tentang syariat memperpanjang wudu dari tempat yang memang sudah wajib untuk dibasuh. Itu diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Maksudnya gini nah, ya. Di sini disebutkan famadzhabu aktsaril Hanafiyah wa Syafi'iyah. Mazhab mayoritas Hanafiyah dan Syafi'iyah. Wal mazhab indal Hanabilah, dan salah satu mazhab dari mazhab Hanbali, annahu yusyra' italatul wudu, disyariatkan memperpanjang wudu. Li haditsil bab, berdasarkan hadis yang ada pada bab ini. Wa kana Abu Hurairah yaf'aluhu. Dulu Abu Hurairah melakukannya.
Waqtalafu fi qadri ziyadah. Dan mereka jadi gini gambarnya, antum paham? Ini tangan. Kalau mau wudu itu dari mana ke mana? Ini dari ujung tangan ini ya, sampai siku. Ya. Tadi kan disebutkan man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang gurrohnya dia, cahayanya tadi, maka lakukanlah. Ya enggak? Nah, ini anggota wudhu yang wajib dibasuh, ya, sampai siku, tangan sampai siku. Nah, dari tangan sampai siku ini tadi, apakah disyariatkan basuhnya sampai sini? Berdasarkan hadis ini tadi, difahami? Nyambung? Nah, menurut aksar Hanafiyah, Syafi'iyah, wal mazhab indal Hanabilah, mereka mengatakan disyariatkan memperpanjang pembasuhan tadi. Difahami? Alasan mereka juga, Abu Hurairah dulu melakukannya. Ketika Abu Hurairah berwudu, Abu Hurairah basuh tangan sampai naik ke sini. Difahami? Nah, namun ya ikhwan, waqtalafu fi qadri ziyadah. Mereka para ulama juga berselisih tentang permasalahan kadar tambahan yang lebih ini tadi, yang misalkan sampai ke lengan atas. Wa madhhabul malikiyah wa zahiriyah wa ba'dil hanafiyah wa riwayatun li Ahmad. Madhab malikiyah, zahiriyah dan sebagian hanafiyah, wa riwayah li Ahmad, wa alai jama'atun minal hanabilah, dan juga pendapat jama'atun minal hanabilah, minhum Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan ala adami masyru'iyatil italah. Mereka mengatakan tidak disyariatkan italah, melebih tadi. Fala tusyra'u ziyada ala mahallil fardhi. Sehingga kata mereka tidak disyariatkan melebihi batas yang telah diwajibkan. Wajib itu sampai siku. Kalau naik ke sini tidak disyariatkan. Difahami? Fala yustahabbu, sehingga tidak disunnahkan lil mutawaddi, bagi orang yang berwudu, tajawuzu mahallil fardi, melebihi tempat yang telah diwajibkan. Batas wajib kapan? Di mana? Sampai siku. Nah, difahami? Maka tidak disunnahkan melebih tajawuz mahalil fardi ila nisfil adud awil mankib fil yad. Maka kata mereka, ya, seperti mazhab Malikiyah, Zahiriyah, ba'dul Hanabilah, riwayat an Ahmad, yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka mengatakan tidak disunahkan bagi orang yang berwudu melebihi batas wajib sampai separuh lengan atas atau sampai ke mankib ini, ke bahu atas, itu tidak disunahkan. Jadi kata sebagian para ulama ini tadi, tidak sunnah antum langsung membasahi sampai ke atas ini, tidak disunahkan. Difahami? Demikian juga kaki, wa ila nisfis saq awir rukba fil rijl. Demikian juga pembasuhan melebihi separuh kaki atau sampai ke lutut. Difahami? Fahadza zahirul Quran. Ini adalah zahir ayat Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jelas?
Ini ayat memerintahkan apa? Wajah, tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai kedua mata kaki. Tidak disebutkan melebih. Difahami? Ada faedah yang ana alami secara pribadi. Jadi ketika dulu di Darul Hadis Bil Fiyush, ya, wudu. Ketika wudu di tempat wudu, ya, itulah enaknya wudu di tempat orang-orang yang berilmu, ya. Jadi ketika wudu, pembasuhan ana pada waktu itu sampai ke atas, basuh wajah. Panas gerah siang itu tadi. Jadi kalau basuh wajah di muka itu, ya, wudu itu langsung naik ke kepala. Ya, basuh wajah langsung naik ke kepala. Jadi sampai sini Pak Roni, ubun-ubun ini ikut basah juga kan. Tadi di samping ada orang negor. Ya akhi, la taksil. Jangan kau sampai kepala itu tadi. Bid'ah kata dia bilang. Benar sebenarnya dia bilang tadi. Memang ya itu tadi alasannya. Tidak disyariatkan sampai ke atas. Mungkin dia ngira anak itu ingin memperpanjang itolatul ghurrah kan. Ya enggak seperti itu. Sebenarnya ya karena enak aja gitu loh. Dibasuhkan ya ke wajah, ke atas ya. Jangan lo antum bantah. Antum kalau ketemu orang yang seperti itu, diaman itu paling simpel jawabnya apa? Naam, jazakallahu khairan. Sudah. Kalau antum bilang, "Oh, enggak, ini panjang urusannya." Daripada debat kan, bilang aja jazakallahu khairan ala nasihah ala tanbih. Sudah gitu aja. Dia udah enggak anu lagi. Ya memang, ya ikhwan, tidak disyariatkan. Bagaimana dengan perbuatan Abu Hurairah? Perbuatan Abu Hurairah adalah ijtihad dari Abu Hurairah. Difahami? Nah, kaidah yang dulu sering disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala, beliau sering menyebutkan ya, ketika ada amalan sahabat, kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendidik kami dengan mengatakan khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam banyak hadis tentang tata cara berwudu, Utsman ibnu Affan mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kapan? Pembasuhan tangan sampai mirfaq, sampai siku. Selesai wudu, Utsman mengatakan, "Hakadza ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddo." Demikian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Difahami? Nah, kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, "Wa kadzalika man wasafa wudu'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Demikian juga sahabat-sahabat yang mensifatkan, mencontohkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhkur annahu kana yazidu ala mahalil fardhi fil wudu. Baik Utsman ibn Affan, baik Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid yang menyebutkan tata cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melebih dari batas yang telah diwajibkan ketika berwudu. Jelas? Antum baca ulang hadis Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, beliau berwudu, basuh tangan sampai siku, kaki sampai kedua mata kaki. Apa kata Utsman bin Affan? Hakadza ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil wudu yatawaddo. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tidak lebih dari itu. Nah, terus bagaimana dengan perbuatan Abu Hurairah? Ya nanti dijelaskan sama Syekh Taufik rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Jelas ya? Wa amma ma ja'a fi hadithi Abi Hurairah. Adapun riwayat yang datang dari hadis Abu Hurairah. Ya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Adapun lafaz yang datang dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz barang siapa yang mampu dari kalangan kalian untuk memperpanjang gurrahnya, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Wa fi riwayati Muslim, disebutkan dalam riwayat Muslim, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin memperpanjang gurrah dan tahjilnya, dia silakan dia lakukan.
Ini ada kesan apa? Perintah. Iya apa enggak? Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Dan ini mengesankan ucapan Rasulullah SAW. Namun apakah benar ini ucapan Rasul SAW? Kita lihat. Fal jawabu alaihi min wajhain. Maka jawabannya dari dua sisi terkait dengan lafaz ini tadi. Apa? Al wajhul awwal. Sisi yang pertama, anna hadhihi ziyadah laisat min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya tambahan seperti ini, lafaz yang menyebutkan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, hadhihi ziyadah laisat min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagian dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya mudrajatun min kalami Abi Hurairah. Namun ini adalah lafaz yang mudraj, bagian dari ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Rasul tapi ucapan Abu Hurairah. Ini dikenal dengan hadis mudraj. Apa definisi mudraj dalam Manzumah Baiquniyah? Wal mudraju fil hadithi ma atat. Terus ini hafal Dil? Belum? Nanti Dil, temu di Yaman hafalkan Manzumah Baiquniyah, qaid fiqhiyah segala macam. Itu kesempatan. Kemudian kita lanjutkan ya keterangan ini tadi. Kata beliau, al-wajhul awwal anna hadhihi ziyadah laysat min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya mudrajatun min kalami Abi Hurairah. Ini adalah hadis yang mudraj dari kalamnya Abu Hurairah. Wa dzalika li anna hadzal hadis, yang demikian itu alasannya karena hadis ini jaa an jama'atin minas sahabah, datang dari sekelompok sahabat, walam yadhkur ahadun minhum ghairu Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat selain Abu Hurairah yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengucapkan ucapan seperti ini. Tidak ada. Hadis ini datang dari banyak sahabat, namun yang menyebutkan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al itu datang dari kalamnya Abu Hurairah. Setelah kapan? Setelah dilakukan pengumpulan riwayat. Banyak sahabat yang meriwayatkan tidak ada lafaz seperti itu. Yang ada cuma lafadznya Abu Hurairah. Jelas? Nyambung kan? Apa istilahnya tadi? Syahdanah. Apa istilahnya? Dalam ilmu hadis ini lafaz ini disebut apa? Apa? Mudraj, ya. Wa haditsu Abi Hurairah hadza jaa anhu min turuqin. Hadis Abu Hurairah ini juga datang dari banyak jalan. Walam yadhkur ahadun anhu hadhihi ziyadah, dan tidak ada seorang pun dari Abu Hurairah, yaitu perawi dari Abu Hurairah, yang menyebutkan tambahan ini illa rawin wahid, kecuali satu perawi saja, wa huwa Nu'aim al-Mujmir, yaitu Nu'aim al-Mujmir. Difahami? Nyambung? Gini ikhwan, ini gambaran. Hadis ini datang dari banyak sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada menyebutkan lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, tidak ada, kecuali Abu Hurairah sendirian. Dan perawi-perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, para tabi'in, arwat allati rawa an Abi Hurairah, para perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah ini tadi, para perawi ini tadi, banyak tabi'in meriwayatkan dari Abu Hurairah, tidak ada yang menyebutkan tambahan seperti ini illa rawin wahid wa huwa Nu'aim al-Mujmir, yaitu Nu'aim al-Mujmir. Jelas? Oh, yuk Kak Didi, ini kitab. Jelas. Jadi
perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah yaitu Nu'aim al-Mujmir inilah yang menyebutkan adanya tambahan. Wa fihi, ya, kama fi sahihain wa qarawa al-Imam Ahmad an Nu'aim hadzal hadis. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nu'aim hadis ini, wa fihi, padanya ada lafaz faqala Nu'aim. Nu'aim mengatakan fi akhirih, pada akhir hadis, fala adri. Kata Nu'aim, la adri, aku tidak tahu. Qauluhu, ucapan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, kata Nu'aim, la adri, huwa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au min qauli Abi Hurairah, ataukah ucapan Abu Hurairah. Nu'aim pun syak, ragu. Lafadznya faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, kata Nu'aim, aku tidak tahu, tidak bisa pastikan ini ucapan Rasul ataukah ucapan Abu Hurairah. Faqad syakka Nu'aim fiha, telah terjadi keraguan pada Nu'aim pada riwayat ini tadi. Lakin hadhihi riwayah fi sanadiha dha'fun, akan tetapi pula riwayat ini dalam sanadnya ada kelemahan. Masya Allah, difahami? Wa ilal qaul bi anna hadhihi ziyadah laysat min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ghairu wahidin minal huffaz wa ba'dil muhaqqiqin, atau wa ba'dul muhaqqiqin ka Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim wa jama'atin minal mu'asirin ka Syekh Al-Albani wa Ibn Utsaimin. Ya. Dan yang condong ke pendapat yang menyatakan bahwasannya ziyadah ini tadi, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, yang condong dari kalangan para ulama bahwasanya ziyadah seperti ini laisat min qauli Rasul, bukan ucapan Rasul, bukan sabda Rasul, itu adalah pendapat banyak para ulama dari kalangan hufadzul hadis dan juga dari kalangan muhaqqiqin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas? Hakadha masyayikhuna, demikian juga masyayikh kami di negeri Yaman, kita dengarkan dari Syekh Abdurrahman, demikian juga dari tulabnya Syekh Muqbil. Ya, ana meyakini juga sama Syekh Muqbil pasti menganggap ini mudraj. Ya, karena tulab-tulab yang masyhur dari tulabnya Syekh Muqbil yang ngajar-ngajarkan fikih, yang dulu kita belajar sama mereka, mereka mengatakan ini mudraj. Ya, seperti itu. Jelas? Nyambung. Berarti lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al laisat min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Wadih. Nah, berarti ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Nah, kalau dia ucapan Abu Hurairah, berarti itu ijtihadnya Abu Hurairah. Jelas? Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, alasan yang kedua, ala subuti hadhi ziyadah an Rasulillah SAW. Kalaupun dianggap ziyadah seperti ini, lafadz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, dianggap sahih, sabit dari Nabi SAW, fal muradu biha, maka yang dimaksudkan adalah az-ziyadah al-yasirah allati tahsul inda isti'abil fardi. Maka yang dimaksud dengan ziyadah ini pun, basuhan yang lebih ini adalah tambahan yang kecil, yang sedikit, yang terjadi ketika perataan, penyempurnaan pembasuhan yang melebihi batas wajib. Jadi gini gambarannya, kalaupun hadis ini maksudnya sahih, ziyadah lafadz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu tadi sahih, maka yang dimaksudkan adalah ziyadah yasiro, kelebihan yang sedikit. Ya, jadi misalkan dia wudhu basuh lengan ini, kan ada lebih-lebih sedikit gini Pak Ron ya, di siku ya, maka disitulah maksudnya. Kalaupun hadis itu sahih, jadi bukan sampai naik-naik ke atas. Jelas?
La annaha ziyada kabira yata'ammadu syakhsu ayyatiya biha. Bukan tambahan yang banyak sekali yang sengaja seseorang melakukannya. Lakinnaha ziyadatun yasiratun tahsulu tilqaiyan inda tagsili kullil fardi ila muntahahu. Akan tetapi itu cuma tambahan yang sedikit yang terjadi secara spontan ketika pembasuhan setiap bagian yang wajib sampai ke puncaknya. Fatasilu ila awail al-adud, sehingga basuhan tadi sampai ke awal-awal lengan atas. Jadi kalau dia basuh tangan sampai ke naik-naik dikit ini tadi, enggak sampai naik-naik ke atas sekali ya. Watasilu ila mabadi as-saq, kalau kaki sampai ke persendian permulaan betis, di atas mata kaki dikit. Wa qad jaa fi sahih Muslim an Abi Hurairah, sungguh telah datang riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan summa ghasala yadahul yumna ya. Kata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah SAW membasuh tangannya yang kanan. Atau Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah membasuh tangannya yang kanan hatta asyra'a fil adud, sampai-sampai masuk ke lengan atas. Summa yadahul yusra, kemudian tangan kiri hatta asyra'a fil adud, kemudian sampai masuk ke lengan atas. Summa masaha ra'sahu, kemudian Abu Hurairah ngusap kepala. Summa rasala rijlahul yumna, kemudian Abu Hurairah basuh kaki kanan hatta asyra'a fis saq, sampai mulai masuk ke bagian betis. Summa rasala rijlahul yusra, kemudian rasala rijlahul yusra, dia basuh kaki kiri hatta asyra'a fis saq, sampai masuk ke bagian betis. Summa qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan hakadza ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda, demikianlah aku lihat Nabi SAW berwudu. Wa hadzal qaul huwal arjah, kata Syekh Taufik Abu Malik Al-Ba'dani hafizahullah taala, beliau mengatakan demikianlah qaul yang lebih rajih, pendapat yang lebih rajih. Sehingga yang lebih rajih adalah tidak disunnahkan basuh yang tadi melebihi, tapi kalau sedikit-sedikit itu tidak masalah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan perbuatan Abu Hurairah tadi. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ya ikhwan, insyaallah ta'ala kalau sudah ada perinannya malam ini untuk anak-anak takhasus, antum anak-anak takhasus daras ba'dal isya sama anak, pelajarannya tasjir ajurmiyah ya. Antum pada isya ada pelajaran nahu sama anak. Kalau sudah selesai anak lagi print 15 ya,